Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini mana simpaman, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to Perspektif Persingkot. Malam ini kita bahas sejarah, lebih tepatnya sejarah pemikiran. Karena kata Thomas Talby bahwa sejarah adalah biografi tokoh-tokoh besar. Nah, sehingga kita akan bicara nih Lenin dan Stalin. Saya akan membahas serta mengulas satu buku yang ditulis oleh Lukman Santoso yang berjudul Arus Pemikiran Lenin dan Stalin. Kedua tokoh ini sebenarnya kedua tokoh yang tidak asing untuk masyarakat dunia. Bahkan Michael Hart dalam bukunya 100 orang paling berpengaruh menempatkan Lenin dalam urutan ke-20 kalau saya tidak keliru dalam 100 orang itu. Artinya Lenin yang meninggal puluhan tahun yang lalu itu masih dianggap sebagai tokoh yang berpengaruh. Belum ada tokoh-tokoh baru yang dapat menggeser kedudukan Lenin di dalam 100 orang berpengaruh dalam buku Michael Hart itu yang bestseller. Karena ini dua orang, maka saya mulainya dari Lenin dulu, baru Stalin. Oke. Nah, karena ini buku 200-an halaman, tetapi cukup baik ya di dalam menyusunnya. Dia memulai dengan membahas biografi lalu pemikirannya. Jadi saya akan membahas mengenai biografinya Lenin dulu dalam beberapa hal, kemudian melanjutkan dengan membahas pemikirannya. Lenin sendiri itu memiliki nama Vladimir Ilyich Ulyanov, kemudian mengubah nama menjadi Vladimir Lenin. Dia terinspirasi dari nama sungai yang ada di Rusia dalam pemerintahan Kekaisaran Rusia ketika itu. Memang orang-orang revolusioner itu di Rusia kerap kali menggunakan nama-nama samaran. Biasanya tokoh-tokoh kiri itu selalu kayak banyak sekali nama-nama samarannya. Sampai bahkan tokoh-tokoh Indonesia pun barangkali banyak nama-namanya kayak Tan Malaka, Musso itu sampai 3 nama gitu. Mungkin ya mereka begitulah kira-kira modelnya. Dia seorang revolusioner Rusia, penggagas negara Uni Soviet, kemudian juga seorang pembentuk partai Bolshevik. Lenin ini lahir 10 April 1870. Dia lahir di sebuah kota kecil di Kekaisaran Rusia yang bernama Simbirsk. Dia lahir dari keluarga yang sebetulnya tidak miskin-miskin amat ya, berbeda dengan Stalin. Dia keluarga dari kakeknya seorang pemberontak Kekaisaran Nicholas II. Jadi bibit pemberontakannya justru memang lahir dari keluarganya mereka. Pun di satu sisi banyak orang yang menentang sejarah keluarganya Lenin ini karena kakek dari ibunya dianggap sebagai orang Yahudi. Sementara seperti kita ketahui bahwa pemikiran komunisme itu sangat anti agama, baik agama Yahudi. Nah, ada beberapa bagian dalam biografi Lenin yang saya ingin terangkan. Selain daripada hari lahirnya, di tahun 1917 ini menjadi sebuah momentum politik besar yang terjadi di dunia kala itu, di mana Vladimir Lenin itu menjatuhkan rezim Tsar Nicholas II dalam sebuah revolusi yang dikenal dengan Revolusi Oktober atau Revolusi Bolshevik. Bolshevik ini adalah sebuah bagian dari Partai Sosial Demokrat Rusia. Dia terbagi atas dua, yaitu Bolshevik dan Menshevik. Nah, kalau teman-teman misalnya pernah mengetahui sejarah tentang kenapa terjadi revolusi yang berbeda di tahun 1917 itu dikarenakan oleh revolusi yang digalakkan oleh dua kelompok yang berbeda pula. Meskipun dalam satu induk, yaitu Partai Sosial Demokrati Rusia. Kelompok Menshevik sendiri itu dianggap sebagai kelompok burjuis yang minoritas di dalam partai itu, sementara Bolshevik proletariat yang mayoritas dalam Partai Sosial Demokrat Rusia. Revolusi Februari yang digalakkan oleh partai ini itu lebih banyak tokoh-tokohnya Menshevik. Nah, barulah di Oktober tokoh-tokoh Bolshevik yang paling banyak berperan, diantaranya adalah Vladimir Lenin. Setelah memimpin revolusi itu, Nicholas II akhirnya runtuh karena revolusi ini diawali dari keadaan pada Perang Dunia tahun 1914 ketika para aristokrat di negara-negara Eropa ini saling berperang, sementara tidak ada yang mengurusi persoalan negaranya masing-masing, termasuk yang ada di Kekaisaran Rusia. Kelaparan melanda Rusia,
kemudian ekonomi terbengkalai, dan itu menjadi sebuah momentum yang dimanfaatkan oleh para revolusioner ini, termasuk Lenin. Lenin itu salah seorang yang sangat agitatif dalam bicara, orangnya berapi-api. Dia juga tidak hanya pintar berorasi tetapi menulis banyak buku. Yang penting untuk diketahui bahwa Lenin adalah seorang Marxis. Dia adalah orang yang betul-betul membaca Marxis tidak hanya dalam konteks konsep, tetapi juga membaca Marxis dalam memberikan realitas konkret untuk kali pertama terhadap apa yang tertuang dalam Das Kapitalnya seorang Karl Marx. Nah, Lenin ini meninggal pada tahun 1924 pada tanggal 21 Januari, beberapa tahun setelah negara Uni Soviet berdiri. Itu biografi singkatnya, dan kita bergeser ke pemikirannya. Pemikiran yang pertama bahwa Lenin adalah seorang Marxis, seperti yang saya katakan sebelumnya. Dia orang yang mengejontahkan konsepsi Marx tentang cita-cita utopisnya mengenai masyarakat tanpa kelas. Bedanya, Lenin seorang Marxis yang mengkritik Marxis dalam beberapa hal, karena di dalam pemikiran Marx tidak diterangkan tentang bagaimana merebut kekuasaan dan mendirikan negara. Sementara Lenin menganggap bahwa kedudukan negara itu penting di dalam pasca terjadinya revolusi. Posisi negara itu penting, meskipun pada akhirnya Lenin juga tidak sepakat dengan negara yang permanen. Jadi dalam konsepsi Marx mengenai masyarakat tanpa kelas, memang kedudukan negara itu tidak ada. Inilah yang kemudian juga membedakan pemikirannya Lenin dan Stalin nantinya. Kita akan juga bahas. Lenin berangkat dari konsep sosiologi Marx mengenai masyarakat tanpa kelas itu. Kemudian ada istilah Leninisme itu dikarenakan ada beberapa hal di dalam konsepsi Marx yang memang ditambahkan oleh Lenin, sehingga ada semacam paham baru. Kemudian komunisme nasional, artinya Lenin cuma menganggap bahwa komunisme itu hanya bisa berkembang dengan sangat pesat ketika dia konteksnya hanya nasional saja, di satu tempat saja. Ini yang kemudian juga menjadi perbedaan antara konsep Joseph Stalin mengenai bagaimana komunisme itu dapat dikembangbiakkan di dunia. Selanjutnya kita akan lanjut ke pembahasan mengenai Joseph Vissarionovich Zhugalskiy, atau lebih dikenal dengan Joseph Stalin. Kalau teman-teman bertanya kenapa diktator-diktator itu selalu nyentrik kumisnya, memang itu menjadi persaingan. Iya, jadi ceritanya di luar dari pembahasan kita pada malam hari ini. Jangan-jangan. Jadi itu dia kayak konsep keperkasaan. Konsep keperkasaan. Jadi ketika Hitler melihat pemimpin-pemimpin komunis itu menggunakan kumis yang tebal-tebal, dia kemudian berdiri di depan cermin. Kalau saya kasih tebal, kumisku ini kayak sempurna. Ada kumis. Itulah kenapa kumisnya Hitler itu dipotong untuk sekedar membedakan. Tetapi kumis tetap ada sebagai bentuk keperkasaan itu, kejantanan ya kira-kira. Saya tidak. Anda negaranya nggak jantan ya? Iya, ini cukup dulu. Nah, Stalin ini dia bisa dibilang orang yang cukup beruntung karena tidak begitu punya andil dalam revolusi Bolshevik, tetapi dia orang yang kemudian menjadi penerus tongkat estafet kepemimpinan Uni Soviet dan melanjutkan kediktatoran seorang Lenin. Dia lahir di Gori. Di Gori ini sebuah daerah yang ada di Georgia, jadi bukan asli Rusia sebenarnya. Berarti dia sezaman ya, benar ya? Iya, sezaman, baku apa? Jadi dia pernah jadi sekjennya Partai Komunis Rusia. Ketuanya si Lenin. Dia sekjennya. Bedanya kalau Lenin itu orangnya berapi-api, sangat agitatif dan orasi dan sebagainya. Ini orangnya kayak Soeharto, tenang, diam, tapi kejam, lebih mematikan, lebih apa ya? Abang genocide nih. Iya betul sekali, lebih parah dia caranya memimpin betul-betul, karena dia memimpin betul-betul dengan tangan besi, sangat otoriter, dan kalau dia bilang hanguskan, kira-kira begitu sih. Ini latar belakangnya dari kehidupan masa kecil Stalin yang memang terdiri dari keluarga yang keras, dikerasi sama orang tuanya. Pokoknya dia dikerasi sama orang tuanya, sehingga
kayaknya orang tuanya Stalin yang punya peran penting di dalam membentuk seorang Stalin dari kecil. Jadi keras gara-gara orang tuanya sering keras dia kan. Dia menjadi penerus Lenin, menjadi pemimpin kedua setelah Lenin yang berhasil menumpas pengaruh dari Leon Trotsky. Leon Trotsky itu kerabatnya Lenin yang punya gagasan tentang revolusi Bolshevik sama Lenin, tetapi alih-alih dia yang jadi penerusnya si Lenin, justru Stalin yang yang datang di kemudian hari yang geser Trotsky. Trotsky kemudian meninggal di sebuah negara pengasingan setelah menjadi eksil, setelah Stalin menjadi penguasa dan dibunuh oleh pemberontak Stalin. Artinya Stalin ini orang yang menumpas rival politiknya. Kalau Stalin ada di Mamuju ini, saya kira tidak ada istilah-istilah pemilihan, karena pasti belum pemilihan ditumpas. Berarti tidak ada juga itu antara Punjabi. Tidak ada antara Punjabi. Pokoknya baru bikin status itu antara Punjabi hilang besok. Bahkan mungkin bikin status Facebooknya hancur juga sama hancur saking kuatnya seorang Stalin ini. Stalin juga dikenal dengan istilah politik teror. Politik teror ini pembersihan massal, pembunuhan massal dan lain sebagainya. Sampai dia membuat Gulag. Gulag ini kamp konsentrasi yang biasa dijadikan sebagai tempat perbudakan dan kayak penjara. Orang-orang yang berhaluan politik berbeda dikirim ke Gulag, ya di sana sampai meninggal. Kalau nggak salah Gulag ada di Siberia kayaknya, di tempat yang dingin. Beberapa pemimpin diktator memang memiliki konsep kamp konsentrasi, termasuk Hitler dan lain sebagainya. Jadi orang-orang yang punya paham politik berbeda itu dikirim ke sana. Politik teror ini dijalankan Stalin dengan betul-betul tidak punya sisi humanisme. Pokoknya kalau ya selesaikan. Dia kayak kekurangan empati, bahkan barangkali tidak memiliki empati. Jadi dia memimpin dengan bengis. Kemudian meninggal karena stroke. Dia meninggal karena stroke 5 Maret 1953. Nah, dua tokoh ini adalah dua pemimpin terakhir Uni Soviet yang betul-betul menjadi seorang diktator bertangan bengis, karena setelah ini ya pemimpin Uni Soviet itu lembek-lembek dalam artian politik komprominya sudah semakin terbuka. Berbeda dengan pemimpin kedua dari Lenin dan juga Joseph Stalin. Kita ke pemikirannya. Ada beberapa pemikiran yang cukup kontras dengan Lenin. Stalin ini meskipun orangnya agak-agak pendiam, tetapi lebih bengis daripada Lenin. Yang pertama dalam konsepsi negara. Kalau Lenin itu punya pahaman bahwa ketika masyarakat tanpa kelas sudah tercipta, maka posisi negara sudah tidak dibutuhkan lagi. Artinya negara itu sifatnya sementara. Sementara Joseph Stalin menganggap bahwa posisi negara itu sesuatu yang absolut. Dia menjadi kuasa tunggal yang betul-betul dibutuhkan dalam sebuah revolusi. Jadi itu yang menjadi pembeda yang pertama. Kemudian kalau Lenin dia komunismenya hanya dalam konsep nasional, sebaliknya Stalin itu komunismenya harus internasional, dalam artian dia harus ideologi komunisme ini harus disebarluaskan ke banyak negara lainnya. Caranya ya memperkuat posisi negara itu. Stalin juga memiliki pemikiran yang disebut dengan komunisme totalitarian, yang betul-betul menggunakan konsep undivided party atau partai tunggal. Tidak ada partai-partai yang lain. Pokoknya satu saja partai. Biasa disebut dengan Politbiro. Ya, kepasarnya Politbiro gitu. Ketika Stalin mengambil alih kekuasaan, itu hal yang dilakukan dalam 5 tahun masa kepemimpinannya adalah nasionalisasi alat-alat produksi, dalam artian menasionalisasi perusahaan-perusahaan yang ada di Rusia atau yang ada di Uni Soviet. Jadi yang miliknya swasta itu diubah menjadi BUMN. Itu menjadi hal yang sangat penting. Kemudian kalau di negara-negara liberal, pasar yang menentukan kebudayaan negara, pasar yang menentukan sistem ekonomi negara, maka dalam Uni Sovietnya Stalin, negara yang menentukan pasar. Tidak ada istilah selera pasar. Pokoknya negara yang tentukan masyarakat yang mau berkebudayaan seperti itu, apa yang disuka dibeli masyarakat itu semua negara yang atur. Jadi negara punya kendali yang sangat besar
untuk menentukan tidak hanya dalam sektor politik, ekonomi, tetapi juga budaya. Kemudian pada masa Stalin itu tidak berlaku rubel Rusia atau uang Rusia, karena perputaran ekonomi pada era Stalin itu tidak berjalan sebagaimana negara yang kita pahami dalam konsepsi negara-negara demokratis liberal, karena semua sektor kehidupan masyarakat Uni Soviet dikendalikan oleh negara. Kebutuhannya dipenuhi, tidak ada istilah-istilah dibilang kayak itu miskin-miskin total, karena makannya dipenuhi oleh negara. Meskipun di satu sisi kita bisa lihat bagaimana Stalin memimpin Uni Soviet ini dengan sangat manis. Paling Hinren atau Uni Soviet ini. Iya, enak sekali karena kalau tinggal dipenuhi sandang pangan tak sama Stalin. Baris. Iya, tapi kalau kawan kaki tidak tunggu kerjaan. Iya betul. Tapi kalau Fadli bikin status Stalin apa gitu ya, jenis sekali Stalin, sudah hilang juga bisa. Paling kalau sudah makan, alhamdulillah, status lagi dia. Terima kasih Stalin. Iya. Ya itu barangkali bagusnya juga negara satu partai atau negara tunggal ya. Tapi sayangnya dengan keadaan itu maka ekonomi tidak berjalan sebagaimana mestinya karena perputaran ekonomi tidak ada. Itulah juga yang mendesak kenapa Uni Soviet di tahun 91 juga runtuh, karena pembahasan beberapa waktu yang lalu dengan Kak Tonton dari bukunya Why Nations Fail kan itu diterangkan tentang bagaimana sebuah negara bisa gagal. Salah satu diantaranya adalah konsepsi ekonominya yang tidak terbuka. Ya, betul. Nah, kemudian saya membaca ini dan saya mengingat bahwa Stalin ini kayaknya mirip-mirip Soeharto. Tapi dia juga biasa bilang gini, yang macam kamu bilang gini siapa? Jadi bilang begitu orang sudah takut. Orangnya diam, tapi kalau sudah ini ya nggak ada. Jadi semua hal itu militeristik. Jadi kalau kita di Indonesia era Soeharto ada yang disebut dengan definisi ABRI, barangkali era Stalin di Uni Soviet juga memiliki hal yang sama. Kemudian yang terakhir itu ada yang disebut dengan civic nasionalisme atau nasionalisme civic. Artinya nasionalisme yang berkembang di Uni Soviet bukan nasionalisme tribal atau nasionalisme etnik yang berdasarkan oleh golongan tertentu, agama tertentu, suku tertentu, bukan, tetapi nasionalisme masyarakat sipil yang kemudian nasionalismenya itu terfragmentasi dalam satu pandangan komunisme totalitarian ala Stalin. Jadi Stalin juga ini orangnya sangat anti agama. Jadi gereja-gereja ortodoks yang sudah sangat tua di Rusia itu bahkan tidak dibuka untuk beberapa lama. Jadi sangat anti agama Stalin. Dan Stalin tidak punya empati humanisme. Jadi dia lakukan saja sesuai dengan keinginan. Nah, jadi itulah penjelasan ringkas mengenai dua tokoh yang saya pikir penting untuk kita ketahui dalam hal bagaimana supaya ke depan ketika ada kontestasi politik nasional kita bisa tahu kira-kira siapa orang yang berpotensi menjadi seorang Stalin atau paling tidak seorang Lenin dalam demokrasi yang seperti sekarang ini. Meskipun kita dalam demokrasi, tetapi bunyi-bunyi totalitarianisme itu kan pelan-pelan terasa ya. Terasa dalam artian ketika kita ingin bersuara bisa dijerat undang-undang ITE dan lain sebagainya. Sehingga mempelajari tokoh-tokoh biografi diktator ini itu memberikan kita pemahaman mengenai apa langkah-langkah yang penting untuk kita ambil ketika melihat seseorang yang berpotensi menjadi seorang diktator. Meskipun dalam sistem demokrasi yang kita anut seperti sekarang. Itulah kenapa kita baca buku ini dan tunggu bukunya ya mengenai diktator itu. Saya kembalikan kepada Kak Tama. Oke, thank you. Ya, terima kasih ya mengenai ini. Ini penulisnya ini ya, coba bisa lihat ya, Lukman Silobo ya. Oke. Dia ke ini saudaranya yang di pos lah. Mungkin saya mau tambahkan sedikit dulu sebelum masuk ke pertanyaan bahwa misalnya mengenai undang-undang ITE itu tadi, undang-undang ITE itu setahu saya dia itu sifatnya delik aduan, bukan delik umum. Bedanya kalau delik aduan itu kita bisa dipidanakan kalau ada yang mengadu.
Kalau delik biasa dia tidak ada mengadu, contoh pembunuhan. Dia tidak ada mengadu kalau polisi ada pembunuhan, ada narkotika, ada korupsi, langsung ditindak. Kalau delik aduan itu harus ada mengadu undang-undang seperti itu, sehingga kalau ada yang mengklaim bahwa susah di sini bisa bicara, kalau ada orang tersinggung, Iya. itu yang susah. Kalau tidak ada orang tersinggung, biar kamu bacot apapun boleh juga sih sebenarnya. Nah, mungkin pertanyaan saya ini agak sedikit nyeleneh ya, karena si Stalin ini kan Yahudi ya, Keturunan, tapi dia menganggap ya dirinya ateis. Nah, oke, dalam beberapa literatur yang sempat sebagai misalnya sejarah dunia yang disembunyikan dan sebagainya, katanya termasuk Homo Deus, katanya komunisme itu backingan juga dari sebuah, kalau bahasanya Mark Ibu ini globalis cabal, dalam hal ini Rothschild, yang tidak mau tawar menawar dengan yang mana Kaisar Rusia ini tidak mau tawar menawar terhadap agenda multinasionalnya Rusia ini, sehingga dibuatlah sebuah paham tiga ideologi besar pada waktu itu. Dalam hal ini kalau bahasanya Yuval, humanisme radikal itulah fasis, humanisme sosial itulah komunis, dan humanisme liberal. Tapi kemudian setelah Perang Dunia Pertama dihabisi dulu humanisme radikal. Setelah Perang Dingin dihabisi lagi humanisme sosial. Sekarang bisa menyisakan satu, kalau katanya Fukuyama ya, the end of the history and the last man in the world, atau misalnya liberalisme. Tetapi kata Yuval lagi dalam Tim Long Listen, paket-paket liberalisme itu tidak worth it. Misalnya demokrasi, social welfare itu tidak worth it, sehingga muncul lagi gerakan fundamentalisme dari itu kiri maupun kanan. Lahir lagi kayak perang, atau lahir pan-islamisme dan sebagainya. Nah, tanggapannya saat itu gimana? Apakah memang satu, komunisme itu lahir dari bikinan orang yang sama sebenarnya, dan yang kedua, apakah kemunculan kembali komunisme dalam sebuah tatanan global itu betul-betul realistis atau ternyata utopia belaka? Yang pertama, saya tidak bisa jawab pertanyaan untuk yang pertama karena memang saya tidak mengetahuinya sama sekali. Yang sampai saya bilang sembarang jadi jati-jati jadi cocologi. Saya tidak tahu sama sekali tentang invisible hand yang berada dalam pendirian yang melahirkannya ideologi-ideologi ini, saya kurang tahu. Tetapi yang kedua, mengenai komunisme, dalam bukunya sendiri itu dianggap pemikirannya Marx itu sesuatu yang sangat utopis sebenarnya. Nah, tetapi kalau kita mempelajari atau paling tidak membaca sejarah-sejarah sosialisme, kan ini banyak juga alirannya. Ada beberapa negara-negara yang beraliran sosialisme yang saya pikir ini sangat subjektif, justru menjadi negara yang bahagia, berdaulat secara politik, berdaulat secara ekonomi dan sebagainya. Misalnya yang ada di Libya kan sampai Kuba, yang ada di Kuba sampai sekarang, Kuba kan menganut konsep sosialisme itu, mulai dari Fidel Castro sampai sekarang adanya siapa namanya, Fidel Castro juga adanya kayak Fidel Castro? Bukan. Jadi dia betul-betul mengejawantakan sosialisme itu dan menjadi satu negara yang barangkali bisa menjadi rujukan realitas konkret dari ideologi sosialisme itu. Karena jalan betul komunisme ya, bukan komunisme. Karena komunisme itu sepengetahuan saya memang tidak menghendaki adanya negara. Dalam tahapan terakhir ini kan tahap perkembangan masyarakat itu masyarakat makhluk. Betul. Meskipun ada itu sifatnya sementara. Hanya di tahapan keempat. Betul. Setelah itu ya, kalau negara sudah tidak dibutuhkan lagi, maka dengan sendirinya negara tidak dibutuhkan lagi. Kita bicara itu yang barangkali membedakan pemikirannya Marx dengan Mikhail Bakunin, kalau tidak salah. Anarkisme tidak menghendaki keberadaan negara. Ya kan, kalau dipikir-pikir ya, meskipun tanpa ada negara dalam artian untuk mengurusi seluruh aspek kehidupan kita, manusia kan bisa hidup dengan saling bekerja sama. Meskipun pada satu sisi aturan atau penegak hukum itu penting untuk mengontrol, tapi kalau mengontrolnya juga justru berujung kepada
kediktatoran, ya kenapa tidak kehidupan kita atur sama saja tuh dengan konsepsi apa ya? Tentara itu bikin ini apa istilahnya itu kayak kontrak sosial begitu kan? Kalau tentara di sini ada di pasar. Oke, saya tanggap ya. Saya pernah baca bukunya Jonathan Wood, judulnya Filsafat Politik. Di situ jelaskan 3 proses kemungkinan ya, 3 opsi jika negara ada atau tidak ada. Pertama namanya keadaan alami. Keadaan alami ini kata Thomas Hobbes itu sangat berbahaya. Kenapa? Karena pada dasarnya kata Thomas Hobbes ini manusia itu Leviathan atau Homo homologous. Dia serigala bagi serigala lainnya, sehingga diperlukan sebuah instrumen dalam hal ini kontrak sosial untuk kemudian bisa menjadi penengah jika terjadi kejahatan atau kekacauan dan sebagainya. Nah, kalau katanya kalau katanya John Rousseau, dia bilang juga seperti itu. Dulu kontrak sosial itu berfungsi yang mana keadaan alam itu kan sudah tidak mampu lagi. Puncaknya misalnya ketika John Locke bilang sederhananya seperti ini, bahwa kenapa kita membutuhkan ada negara? Bahkan ya, dalam konteks keluarga, kita anggap entitas yang paling kita percaya adalah keluarga. Dalam konteks keluarga kita butuh kamar. Dan dalam butuh kamar yang sangat kritis itu kita butuh lemari. Bahkan lemari itu kita kunci. Dalam lemari ada lagi laci. Lalu kita taruh uang tadi situ. Itu artinya pada orang yang paling kita percaya sekalipun itu kita masih ragu. Makanya dibutuhkan instrumen dalam hal ini hukum. Kalau permasalahannya adalah penegak hukumnya juga kacau, pemerintahnya kacau, ya penegaknya yang diganti. Bukan berarti institusi dan instrumen itu gitu. Institusi penegakan keadilannya kalau kata John Rawls yang diganti. Nah, saya juga sempat berpikir kacau nih negara, menindak ada yang bisa aja hancur semua aja, hancur semua aja. Ternyata itu miskonsepsi karena yang perlu diperbaiki kalau ternyata penegaknya salah, ya penegaknya itu gitu. Karena dalam salah satu asas hukum, seburuk apapun hukum, jika di tangan penegak hukum yang baik, tatanan masyarakat akan baik. Dan sebagus apapun hukum, kalau di tangan penegak hukum yang buruk, ya hancur juga tatanan masyarakat. Itu tanggapan saya. Mungkin teman-teman ada di live IG atau di live studio tanyaan. Ada beberapa orang yang mau kesini bawaan mau bakar molotov ya. Ini ibaratnya ada, dia paham sekali tentang materi sosialisme. Apalagi dia baca buku problematika sosial modern yang masih situ. Iya. Kan kemarin dia bilang puji sekali kayaknya sosialisme komunisme, kayaknya sekarang dia paham sekali ini. Sebagaimana kemarin dia memusingkan kita dengan argumen genotip, selotip. Nah, sekarang makan itu sosialisme dan komunisme. Dari mana dia 2 orang enak aja ya? Kayak dia yang punya diskusi berdua. Selotip Ada sains. Oh, jadi saya bilang, balas Islam ya IPS semua. Nah, sekarang selamat datang di generasi IPS, sosialisme komunisme makan itu barang. Ini IPS murni ya. IPS murni ini. Oleh kita bahas sejarah ya. Mungkin ada pertanyaan teman-teman? Mulai silakan. Panelis. Kalau saya persetujuan nggak dari konsep yang tadi? Karena memang yang sudah dapat dari buku yang baru baca ini itu adanya orang-orang yang baru muncul mengatakan bahwa sistem itu rusak adalah paham-paham dasar yang akan berulang kembali ketika dia membuat sistem baru lalu menjadi figur dalam sistem itu akan muncul kemudian beberapa hal yang harus direvisi dan itu akan terus berlanjut ketika sistem itu buruk. Dan hal yang perlu digarisbawahi bahwa yang paling penting adalah oknum yang terlibat pada sistem itu. Nah, menurut beliau penulis bahwasanya sistem yang buruk itu akan terus berlanjut menjadi sistem buruk dan oknum-oknum yang ada di dalam akan mencoba merevisi sedikit demi sedikit tanpa mengubah dasarnya, sehingga tidak ada paradigma masyarakat yang mengatakan bahwa ya dia naik itu sistemnya buruk juga, tapi yang merubahnya sedikit demi sedikit perlahan pindah dari sistem itu tapi mengatasnamakan sistem itu tetap. Yang saya pahami. Artinya oknumnya harus diperbaiki juga nih. Ya, tapi memang itu jawaban dari para komunis kalau ditanya sistemnya kenapa buruk. Jawabannya adalah Masyarakatnya harus diperbaiki. katanya gitu. Iya, katanya. Kalau begitu kita bersama kita komunis. Karena kita ada Kita memperbaiki masyarakat. Kalau memang komunis adalah
bertujuan untuk memperbaiki masyarakat, maka saksikanlah seluruh jin dan manusia saya adalah seorang komunis. Kalau memperbaiki masyarakat, berarti Jokowi juga komunis dong, dia kan memperbaiki masyarakat dalam nawacitanya kan. Berarti semua Tapi itu ada terbalik. Iya silakan. Jadi penting untuk melihat ideologi itu tidak secara mutlak diterima secara keseluruhan. Penting kiranya untuk mengambil hal-hal baik di dalam pahaman itu, termasuk dalam komunisme, dan itu yang diupayakan oleh Soekarno sebenarnya. Kenapa kemudian lahir Nasakom atau konsep-konsep demokrasi ala Soekarno itu tidak terlepas dari pemikiran yang dia ramu dan rampungkan. Jadi komunisme saya pikir seperti itu, begitupun misalnya dalam melihat radikalisme kanan dan sebagainya. Maka penting untuk mengambil hal yang kalau menurut saya komunisme itu tidak mutlak jelek amat ya, karena dalam apa yang ditawarkan dalam beberapa aspek dia kayak keren. Meskipun di sisi yang lain dalam hal ini barangkali seperti bagaimana pandangannya terhadap agama itu sekularismenya kan bisa kita tolak. Makanya Tan Malaka memberikan kompromi bahwa Islam itu harus dipadupadankan dengan komunisme. Dia tawarkan di forum komunisme internasional kan, komentarnya itu sama yang bernama asli Sultan Datuk Ibrahim. Enggak, kayaknya tadi mau bertanya. Iya. Bang Pal di gimana? Diskusinya kemarin katanya anak IPA, hari ini anak IPS, mereka ini SMK. Jadi dia bertubi-tubi. Gimana dia mulai bertanya di sesi IPS ini? Sebenarnya biasanya apa nih? Masalahnya tidak pernah ada literasi perbengkelan ya. Tapi barangkali mengenai alat produksi SMK. Mungkin Bali apa? Bali. Gambar. Iya. Lalu beramat bukan. Ya, thank you. Malah muka. Mau bertanya dulu ya. Ini kan pemikiran dua orang ini, kalau katanya Albar, kiri sekali. Nah, Kiri banget. menurut pembacaannya saya adalah mati kiri gitu. Menurut pembacaannya Bung Sapri ini, apa sih nilai-nilai penting yang bisa kita tarik dari pemikiran dua orang ini untuk setidaknya memperkaya diskursus politik kita hari ini di Mamuju lah. Ya kita harus menghanguskan lawan kita. Atau kita harus pakai politik teror. iya. Apakah ini juga kira-kira yang digunakan oleh Mamuju bagian utara nih? Bagian utara Mamuju ya. Bagian apa kalau sih? Bagian utara sih. Mending sebutkan nama kabupaten aja deh. Iya, kabupaten. Apa dia? Di tengah ya. Kinjong Ras. Kinjong Ras. Diskusi kita dengan Kak siapa namanya? Kak Suryadi Rahmas. Yang mana sebenarnya orangnya juga. Katakan Kinjong Ras. Apakah itu politik bumi hangus? Ya mungkin tidak seperti siapa tadi tokoh yang kedua ya, yang langsung membunuh dalam artian nyawanya yang dihilangkan, tetapi kan meniadakan lawan dalam tanda kutip kota kosong ini dilawan. Apakah itu adalah politik bumi hangus sehingga mungkin dalam pandangan kita wah tidak ada yang bagusnya pada ini dan sekali, tetapi ya faktanya digunakan juga politik bumi hangus. Berarti ada dua pertanyaan. Iya. Yang pertama, ketika saya mengambil hal yang bukan positif ya untuk menjawab pertanyaan tadi, bukan berarti saya sependapat dengan tokoh-tokoh ini, karena bagaimanapun ya kita tidak bisa mengikuti pola perilaku seorang diktator yang mengedepankan politik teror itu. Nah, yang bisa kita petik barangkali dari kedua tokoh ini adalah bagaimana sebenarnya seorang ideolog itu harus berkelindan kata dan perbuatan. Mereka ini tokoh politik yang bukan kayak tokoh politik yang ada di Indonesia sekarang ini, yang tidak jelas jenis kelaminnya ya, yang sangat transaksional. Ada partainya tapi ideologi partainya juga tidak dijalankan sebagaimana. Tapi kedua orang ini betul-betul dia seorang komunis, dia seorang orang partai yang betul-betul punya ideologi, dan dia membangun negara Uni Soviet itu berdasarkan ideologi itu. Jadi ideologi itu bukan tempelan dalam hidup mereka, betul-betul sesuatu yang diperjuangkan.
Jadi itu hal yang penting barangkali bisa kita petik dari kedua tokoh itu. Kemudian yang kedua, ya politik teror itu atau dalam bahasa apa beli politik bumi hangus, bumas. Juga itu. Yes, apa ya? Dalam keadaan kita hari ini sebenarnya sudah bukan lagi tidak relevan, memang sukar untuk dilakukan dengan segala perangkat yang ada. Karena kita selalu mengawasi sekarang ini. Tapi kalau dalam konteks demokrasi dengan kota kosong itu gimana? Apakah itu bumi hangus atau bumi gosong atau bumi apa? Iya kan itu ketidakberdayaan masyarakat untuk menemukan satu tokoh yang bisa menandingi sebenarnya. Iya, di samping karena memang faktor kedaulatan ekonomi yang tidak ada. Kemudian yang kedua, orang-orang belum sampai pada waktu yang tepat. Yang penting untuk kita pahami bahwa usia seorang penguasa itu sangat terbatas. Bisa jadi dia berkuasa pada 1-2 periode, setelahnya itu kekuatannya akan luntur dengan sendirinya. Bahkan anak-anaknya akan berkelas. Iya betul sekali. Sudah banyak contoh. Ya paling banter kalau 3 dekade ya, kayak Soeharto. Tetapi kita bisa lihat bagaimana putusnya rantai kekuasaan Soeharto setelah pasca reformasi, kan kita bisa lihat anak-anaknya bikin partai tidak dia yang pilih. Artinya kekuasaan itu terputus. Berarti dalam artian Anda mau mengatakan bahwa biarkan mungkin 3 dekade ini di sana. Bukan juga seperti itu. Itulah kenapa penting kiranya untuk menghadirkan sebuah wadah yang mendidik lebih kepada rakyatnya itu. Karena kan beberapa pertemuan kita selalu sepakat bahwa memang kita harus mengubah dari masyarakatnya dulu untuk kemudian menciptakan atau melahirkan pemimpin dalam masyarakat itu. Karena kalau pemimpinnya langsung tumbuh dari masyarakat yang tidak terdidik, maka pemimpinnya berpotensi untuk memanfaatkan pengetahuan yang dia miliki justru bukan kepada kepentingan yang lebih humanis. Memang pintar, tapi tidak lahir dari masyarakat yang terdidik, dalam artian masyarakat yang kita sama-sama ini ingin perbaiki ya. Kira-kira seperti itu. Oke, jadi solusinya mungkin keras di mati ya. Jadi keras di mati, karena kalau misalnya tidak terdidik, maka pemimpinnya akan berpotensi berkuasa lama. Meskipun dibatasi kalau sekarang 2 periode ya. Tapi kan bisa beranak pinak. Bisa beranak. Oke. Thank you Bung Sapri atas pelajaran ideologinya malam ini. Ini penting ya, literasi sejarah itu penting. Kalau kata Nyupal, kenapa kita harus belajar sejarah? Agar kita satu bisa mengambil kebaikan yang pernah terjadi di masa lalu, dan paling penting meninggalkan keburukan, sehingga apa yang kita lakukan sekarang itu bisa memperbaiki masa depan kita. Itu penting.